Halo there. Kali ini kita akan ngebahas sebuah headset yang dimana nih, ini dia headsetnya dari Daxa nih, terbaru. Dan kemarin sebenarnya ada sih beberapa yang minta gue untuk review Daxa Setna ya, sebuah headset gaming. Tapi ya nggak sempat aja sih waktu itu. Dan ya headset terbarunya ini kemungkinan akan menggoyangkan hati lu yang sebelumnya tertarik sama Daxa Setna. Ya, gimana kalau langsung aja kita mulai videonya. Ini adalah Daxa Sfera QW1. Kita panggil saja Daxa Sfera ya, biar lebih enak. Nah, kali ini bukan sebuah headset gaming, melainkan headset lifestyle. Dan ya, ini menarik banget. Daxa Sfera datang dalam keadaan terbungkus travel hardcase yang cukup premium, baik dari segi desain maupun kualitasnya. Ini sih cukup menang banyak ya dapat yang kayak ginian. Lalu di dalamnya terdapat surat-surat cinta, lalu ada kabel-kabel, serta bintang utama kita yaitu Daxa Sfera. Nah, nggak berlebihan kalau gue bilang ini headset gaming ter-eye-catching di 2024. Karena memang secakep itu. Desainnya simple banget, brandingannya sangat minim, tapi itu juga yang membuat dia tuh terlihat sangat classy. Dan ya ini bagus banget. Tapi tentunya terdapat anomali pada desainnya ini, yaitu di bagian sini yang menghubungkan earcup dengan headband. Ini menjadi hal yang berbeda dari keseluruhan desain dari Daxa Sfera. Kayak asik sendiri gitu. Asik loh bang, asik sendiri. Oke, untuk earcupnya ini udah menggunakan bentuk oval, ukurannya udah cukup besar juga ya, dan dipadukan dengan earpad dengan bantalan yang very softy. Lo bisa lihat ya, ini gua teken dan balik ke bentuk awalnya itu agak lama. Tapi kalau lo rasain, ini tuh benar-benar lembut banget. Terlembut yang pernah gua rasain. Lalu untuk headbandnya sendiri ini cukup tipis bantalannya ya, dan ini sih benar-benar bakal neken bagian atas kepala lo. Untungnya, adjustment headbandnya ini udah cukup luas ya kalau misalnya direntangkan, jadi posisinya sendiri ini masih bisa disesuaikan, jadi pala lu nggak bakal ketekan sama headbandnya. Nah, tentunya sebagai headset lifestyle, portabilitas menjadi prioritas. Pada Daxa Sfera ini, headset ini udah foldable, bisa dilipat dan bisa diswivel 90 derajat. Plus, earcupnya juga ini bisa di-tilt beberapa derajat. Jadi, pas gue pakai nih headset, seluruh area telinga gue ini tertutup dengan rapi, tanpa meninggalkan celah. Dan ya, noise cancellingnya jadinya bener-bener bagus, senyap. Nah, hal yang membuat gue senang dari Daxa Sfera ini adalah pakai tombol fisik sebagai audio controlnya. Karena jujur aja ya, terakhir gue tuh nyobain yang Rexus S9 Pro, itu kan touch control semua ya. Kalau buat gue pribadi kurang enak ya. Dan ya, gue sendiri lebih suka yang pakai tombol begini. Dan pusat kontrolnya ini ada di bagian earcup sebelah kanan. Nah, di sini ada 3 tombol volume up, volume down, dan di tengahnya ini tentunya tombol untuk play and pause. Yang dimana sekaligus untuk tombol powernya juga. Gak sampai situ aja, tombol di bagian tengahnya ini bisa mengaktifkan voice assistant jika ditekan 2 kali, dan bisa masuk ke mode low latency jika dipencet sebanyak 5 kali. Lalu ada 1 tombol lagi di bagian sini, dan 1 tombol kecil ini gunanya untuk mengaktifkan ANC dan juga mode transparan. Sedangkan untuk lubang-lubangan ini hanya ada 1 aja, yaitu 1 port USB Type-C. Daxa Sfera ini adalah sebuah headset dengan dual connectivity, wireless dengan Bluetooth versi 5.3 dan wired dengan 3,5 mm kabel AUX. Sebenarnya gue cukup mempertanyakan kenapa mereka memaksakan Type-C aja dan kita dikasih Type-C to jack sebagai kabel untuk mode wirednya. Walaupun sebenarnya udah banyak ya yang ngejual kabel tipe kayak gini, tapi ya gue pribadi sih lebih prefer ke jack to jack karena mungkin gue ada penggantinya. Tapi ya udah lah, gue mengerti mungkin minimalism adalah kunci dari headset yang satu ini. Oke, selama pakai nih headset, untuk kualitas audionya sih udah cukup bagus ya. Balance-nya itu dapat banget, treble-nya asik, bass-nya good. Tapi menurut gue pribadi atau yang gue denger, bass-nya sih agak kurang nendang ya di telinga gue. Tapi kalau gue pakai mode low latency, bass-nya jadi lebih kerasa sih. Walaupun untuk sound staging-nya jadi sedikit lebih padat. Nah, di mode low latency juga ini buat gaming jadi lumayan oke sih. Tapi bukan buat ranah kompetitif ya, mungkin lebih ke single story game. Dan untuk detail suara yang diberikan, ini benar-benar ke-deliver dengan baik. Environment yang ada di dalam game benar-benar bisa gua rasakan dengan baik dan nyaman tentunya. Oke, untuk ANC-nya ini udah lumayan ya. Yang walaupun sebenarnya ANC-nya ini lebih kayak nambahin senyap aja. Karena pada dasarnya
Noise cancelling dari Daxa Sfara ini udah bagus banget. Ketika lo make, ini tuh udah senyap. Tapi kalau misalnya ditambah ANC, itu ditambah tuh senyapnya. Jadi bising-bising kecil yang ada di sekitaran lo itu udah gak punya kesempatan untuk masuk lewat telinga lo kalau ada fitur ANC dari Daxa Sfara ini. Jadinya ya menurut gua ANC-nya lumayan sih. Jadi dasarnya udah bagus, jadi pas ditambahkan fitur ini lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya lo tanya apakah lebih bagus dibanding ANC di headset sejutaan, kayaknya sih enggak ya. Sedangkan untuk mode transparansinya agak kurang malah menurut gua. Jadi kayak kurang kebuka gitu, tapi suara sekitar yang masuk ini tetap bisa kerasa ya. Jadi kita tetap aware sama suara sekitar. Dan sebagai headset yang bakal sering dibawa-bawa, baterainya ini udah lumayan gede kapasitasnya. Pelayanannya aja ini udah cukup panjang di mode biasa, yang dimana ini sampai 60 jam. Tapi kalau misalnya sekali mengaktifkan ANC, playtime-nya jadi berkurang hampir setengahnya. Jadi gua sarankan ya, kalau misalnya mau pakai ANC pada Daxa Sfara ini, mungkin lu berada di lingkungan yang benar-benar berisik dan lu butuh ketenangan. Tapi kalau misalnya rame tapi berisiknya nggak banget, ya pakai mode biasa aja sebenarnya udah cukup banget. So, inilah dia untuk kualitas mikrofon dari Daxa Sfara. Ya, dari hasil yang gue dengar sih udah lumayan oke untuk voice chat tentunya. Dan ya, kalau misalnya mungkin untuk konten, I don't know, kayaknya kurang sih. Jadi ya, ini mungkin lebih untuk voice chat aja. Dan ya, itu dia untuk kualitas mikrofon dari Daxa Sfara. Dan itu dia Daxa Sfara. Menurut gue untuk headset ini worth it ya, di harganya yang nggak sampai gope. Udah dapetin buah headset lifestyle yang fiturnya lumayan menarik, nyaman dipakai tentunya, dan ya ini keren sih. Walaupun desainnya memang agak gaming ya karena ininya. Jadi kalau misalnya lu nganggep ini headset gaming pun kayaknya bakal diamini deh sama Daxa. Tapi itu dia untuk Daxa Sfara, worth it menurut gua. Kalau misalnya kalian tertarik sama headset yang satu ini, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak untuk didapatkan? Coba tuliskan pendapat kalian langsung aja nanti di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Fakih, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.